Bab 741 Kaisar Tidur yang Dalam dan Tak Terselami. Tubuh surgawi berdaulat yang agung duduk di atas langit saat energi spiritual agung yang tampak seperti samudra bersiul dengan fluktuasi yang dahsyat dan bergelombang. Pemandangan itu sangat spektakuler. Kaisar tidur duduk di atas tubuh surgawi berdaulat yang memiliki seekor naga emas yang melingkar di sekelilingnya. Naga emas itu membuka mulutnya dan auman naga bergema dengan kekuatan naga yang menyebar. Anak langit naga langit yang menduduki peringkat ke-70 di antara 99 peringkat badan langit berdaulat. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya berseru dengan takjub saat mereka melihat sosok kolosal yang menutupi wilayah itu. Tubuh surgawi berdaulat yang telah diaktifkan oleh Kaisar Tidur dengan kultivasi Kaisar tingkat ke-8 sangat padat dibandingkan dengan tubuh yang sebenarnya. Tingkat kondensasi itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tubuh abadi matahari besar Mu Chen. Mu Chen menghela nafas saat dia melihat ke arah benda langit naga langit yang sangat besar. Ini adalah benda langit berdaulat terkuat yang pernah dia lihat sampai saat ini. Tentu saja, itu karena kekuatan Kaisar Tidur yang menakutkan. Lagi pula, bahkan benda langit berdaulat biasa juga bisa memiliki kemampuan merusak yang menakutkan di tangan seorang ahli seperti itu. Rumor mengatakan bahwa benda langit naga langit membutuhkan naga langit untuk bertindak sebagai perantara agar berhasil dimurnikan. Yang membuat Mu Chen sedikit terkejut adalah kenyataan bahwa tubuh surgawi naga langit membutuhkan tubuh naga langit sebagai media untuk dimurnikan. Selain itu, menyerap energi spiritualnya dan menyatukannya dengan miliknya. Namun, naga langit adalah naga tingkat tinggi di antara klan naga, dengan kekuatan yang tak terduga. Selain itu, mereka juga memiliki latar belakang yang kuat, jadi untuk mendapatkannya sama sulitnya dengan naik ke langit. Karena Kaisar Tidur dapat mencapai prestasi seperti itu pasti berarti dia memiliki kesempatan yang sangat besar. Di bawah seruan yang memenuhi langit, penguasa welas asih iblis perlahan mengangkat kepalanya. Sikap tenangnya yang biasa telah digantikan dengan kekejaman saat dia melihat sosok besar yang ujungnya tidak bisa dilihat. Tak lama kemudian, dia membentuk segel dengan satu tangan. Boom! Ketika dia membentuk segelnya, ada gelombang energi spiritual yang deras yang menyapu. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkumpul di belakang Devil Compassion Sovereign. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya keemasan memadat dan tubuh surgawi berdaulat emas yang tidak kalah dengan tubuh surgawi naga langit berdiri di belakang penguasa welas asih iblis. Itu adalah tubuh surgawi berdaulat yang tampak ditempa dari emas dengan mangkuk sedekah di tangannya yang besar. Mangkuk itu dipenuhi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya dan cairan emas muncul, terlihat seperti akan meluap dari mangkuk sedekah. Itu adalah tubuh surgawi Vajra Agung. Peringkat ke-73 dari 99 peringkat tubuh surgawi yang berdaulat. Ada banyak tatapan yang penuh dengan keterkejutan saat melihat tubuh surgawi berdaulat yang berwarna keemasan. Yang terakhir ini juga memiliki tubuh yang tampak seperti ditempa dengan emas, dengan kekokohan yang tak terbayangkan. Jelas, tubuh surgawi sovereign dari penguasa welas asih iblis juga bukan yang sederhana. Dua benda langit berdaulat yang sangat besar berdiri di antara langit dan bumi, bahkan langit pun menjadi kusam karena tekanannya. Semua orang menahan napas melihat pemandangan ini. Sosok Kaisar Tidur perlahan-lahan bangkit dan mendarat di kepala tubuh surgawi naga langit. Dia melihat ke arah tubuh surgawi Vajra Agung, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia tahu bahwa pasti akan ada pemenang dari mereka berdua hari ini. Mencapai tingkat kekuatan mereka pasti harus menggunakan kartu tersembunyi mereka untuk menentukan pemenang dari mereka berdua. Itu adalah situasi yang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Boom! Tapi Kaisar Tidur bukanlah orang yang ragu-ragu, tatapannya berkedip-kedip dan dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Naga emas di tubuh surgawi berdaulat di bawahnya membuka mulutnya yang ganas dan dengan kuat menyedot udara. Boom! Boom! Ruang angkasa hancur di hadapannya dan pecahan-pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam mulut naga langit. Pada saat berikutnya, energi spiritual emas, bersama dengan pecahan-pecahan ruang angkasa hitam, menyembur keluar seperti air bah. Nafas naga penghancur kehampaan. Gemerisik. Arus emas langsung menembus ruang angkasa, mengabaikan jarak, dan muncul di hadapan tubuh surgawi Vajra Agung. Arus yang mengumpulkan kekuatan ruang angkasa itu cukup untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Telapak tangan Vajra Agung. Penguasa welas asih iblis memiliki ekspresi serius saat pikirannya bergerak. Tubuh surgawi Vajra Agung melemparkan telapak tangan dan telapak tangan itu mengembang melawan angin. Saat cahaya keemasan berkilauan, itu terbentuk menjadi gunung emas dan berbenturan dengan arus deras. Boom! Seluruh wilayah bergetar hebat dalam sekejap kontak itu.
Badai sebesar beberapa ribu kaki terbentuk dari bentrokan tersebut, seperti naga iblis yang mendatangkan malapetaka di daratan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Semburan emas berbenturan dengan telapak tangan besar yang tampak seperti gunung emas, menyebabkan ruang angkasa hancur berkeping-keping. Telapak tangan emas itu terpental beberapa ratus kaki. Namun, saat hancur, semburan yang berisi pecahan-pecahan ruang angkasa itu juga terhalang. Badai di antara langit dan bumi terus mendatangkan malapetaka, menyebabkan hati penonton yang tak terhitung jumlahnya melompat. Konfrontasi pada level ini sungguh menakutkan. Mata penguasa welas asih iblis berkedip-kedip saat dia menyaksikan semburan emas yang menekan. Tatapannya berubah menjadi lebih serius. Sebaliknya, ketika tatapannya berubah menjadi serius, tubuhnya berangsur-angsur mereda. Benar-benar layak menjadi kepala tiga kaisar. Suara tenang penguasa welas asih iblis terdengar bersama dengan badai yang menyebar di wilayah ini. Dia menatap kaisar tidur, yang berdiri di atas kepala tubuh surgawi naga langit, dan menghirup seteguk udara dalam-dalam. Mencapai tingkat kekuatan mereka, tidak mungkin untuk menentukan pemenang melalui cara biasa. Karena itu masalahnya, maka tidak perlu menahan tangannya lagi. Jika kau bisa menerima seranganku ini, maka anggaplah pertarungan ini sebagai kemenanganmu. Penguasa welas asih iblis perlahan-lahan menutup matanya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Bersamaan dengan kedua tangannya yang menyatu, telapak tangan besar dari tubuh surgawi penguasa yang terlihat ditempa dari emas diarahkan ke kaisar tidur dan tubuh surgawi naga langit. Saat mangkuk sedekah berputar, badai di wilayah ini membeku. Sedemikian rupa sehingga pada saat itu, bahkan aliran udara pun melambat saat bahaya yang tak terkatakan berputar di antara langit dan bumi. Setiap ahli merasakan kesemutan yang menggelitik di kulit mereka. Jelas, penguasa welas asih iblis telah memutuskan untuk tidak memperpanjang pertempuran lebih jauh dan dapat menggunakan jurus terakhirnya untuk dengan cepat menentukan pemenang pertempuran ini. Wajah Mu Chen juga tegang saat dia menyaksikan adegan ini. Dia bisa merasakan bahwa ada fluktuasi yang menakutkan mengalir di mangkuk sedekah, ini pasti serangan terkuat yang bisa dikerahkan oleh penguasa welas asih iblis. Apa yang dia coba lakukan? Tang Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia dengan lembut berkata, saya khawatir dia akan menggunakan kemampuan berdaulatnya. Kemampuan berdaulat, sesuatu yang hanya dimiliki oleh benda langit berdaulat yang kuat. Tapi dilihat dari penampilannya sekarang, tubuh surgawi Vajra Agung memiliki kemampuan seperti itu. Seberapa menakutkan kekuatan seorang penguasa kelas 8 yang menggunakan kemampuan sovereignnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh Mu Chen. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini, kabut putih perlahan keluar dari mulut penguasa welas asih iblis. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang biasanya tenang tampak seperti bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan bumi saat dipenuhi dengan kekerasan. Segel yang terbentuk dari kedua tangannya menggantung saat dia berteriak dengan mata terbuka lebar, kemampuan berdaulat, mangkuk sedekah Vajra yang menghancurkan. Boom! Mangkuk sedekah emas besar itu bergetar saat rune kuno terbang keluar. Mangkuk sedekah itu bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, semburan emas menyapu keluar dari mangkuk. Semburan itu tidak ada habisnya, menyebabkan ruang angkasa hancur karena kekuatan penekan saat muncul. Pada akhirnya, itu terbentuk menjadi semburan emas yang tak terhitung jumlahnya saat melesat ke arah kaisar tidur dari segala arah. Arus emas itu dipenuhi dengan rune kuno. Kekuatan dari setiap semburan bisa membuat seorang penguasa kelas 7 merasakan mati rasa di kulit kepala mereka. Tapi dengan jumlah yang terkumpul di sini, bahkan seorang sovereign kelas 8 pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Itu adalah serangan tanpa ada yang menahan diri dari penguasa kompresi iblis. Semburan emas yang memenuhi langit menyapu tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sosok kaisar tidur masih berdiri di atas tubuh langit naga langit tanpa ada indikasi untuk bergeming. Di wilayah ini, hanya penguasa besar Havenlau yang tidak mengalami perubahan pada ekspresinya, sementara Liu Tiandao, yang berdiri di area lain di langit, alisnya sedikit berkerut. Gemuruh. Arus emas mundur dan melesat ke depan. Senyum tetap ada di wajah kaisar tidur saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan emas yang mengalir di kedalaman pupil matanya. Mengaum. Naga langit emas yang melingkar di sekitar tubuh surgawi naga langit mengeluarkan raungan panjang saat ia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, semua orang di wilayah ini tercengang saat mereka menyaksikan aliran emas yang mengandung energi menakutkan langsung tersedot ke dalam mulut naga langit emas. Seluruh wilayah itu dalam keheningan. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan terkuat dari penguasa welas asih iblis akan begitu mudah diterima oleh kaisar tidur. Sangat kuat. Tang Bing menutupi mulutnya saat dia berseru.
Wajah Mu Chen juga berubah saat tatapannya tertuju pada sosok Kaisar Tidur. Sesaat sebelumnya, dia merasakan apa yang tampak seperti perubahan kecil pada fluktuasi energi spiritual yang menyelimuti Kaisar Tidur. Seruan kaget terus bergema. Tetua penyembunyi pedang dan anggota faksi 100 domain pertempuran lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajah mereka. Hasil dari ini mungkin di luar dugaan mereka. Bagaimana mungkin? Mereka berdua adalah penguasa kelas 8, jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan habis-habisan dari belas kasih iblis? Tetua penyembunyi pedang dengan sungguh-sungguh berkata. Di atas tubuh surgawi Fajra Agung, penguasa welas asih iblis memandang sosok di kejauhan. Bersamaan dengan menghilangnya cahaya keemasan, sosok Kaisar Tidur muncul sekali lagi. Tapi kali ini, energi spiritual menakutkan yang melonjak di sekelilingnya telah benar-benar lenyap. Meskipun energi spiritual telah menghilang, penguasa welas asih iblis merasakan ancaman bahaya yang nyata menyelimuti dirinya yang menyebabkan keterkejutan muncul di wajahnya yang tenang. Dia menatap Kaisar yang tertidur dalam-dalam. Jadi, saya telah salah menilai. Untuk bisa membuat seorang penguasa kelas 8 seperti dia merasakan tekanan, kekuatan Kaisar Tidur jelas telah melampaui dirinya. Kekuatan Kaisar Tidur tidak berada di Kaisar kelas 8 tapi Kaisar kelas 9. Banyak orang di wilayah ini tidak bisa berkata-kata. Bahkan Kaisar Burung Bangkai Langit dan Kaisar Murid Spiritual tanpa sadar menghirup napas dalam-dalam. Siapa sangka Kaisar Tidur, yang selalu tidur, akan begitu dalam dan tak terduga. Aku kalah. Penguasa welas asih iblis terus terang. Dia tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk menang baginya. Dia langsung menghilang tubuh surgawi sovereign dan kembali ke kamp. Domain 100 pertempuran. Pertempuran pertama berakhir dengan kemenangan domain Great Havenlaw. Kami menang. Ledakan sorak-sorai yang menakjubkan terdengar dari domain Great Havenlaw dan Tang Bing tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dengan kemenangan pertama, jika mereka bisa menang sekali lagi, pertarungan akan berakhir dengan kemenangan domain Great Havenlaw mereka. Pertarungan pertama telah berakhir, sementara pertarungan kedua akan segera dimulai. Raja Asura melawan Raja Mayat Spiritual. Namun, di bawah sorak-sorai faksi domain Great Havenlaw, saat hati mereka menjadi tenang untuk pertarungan yang akan datang, pertempuran kedua berakhir dengan sangat cepat. Hasil dari pertempuran itu membuat sorak-sorai faksi domain Great Havenlaw berhenti. Semua orang tiba-tiba melebarkan mata mereka dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya dalam 3 jurus, Raja Asura kalah dengan luka parah. Bab 742 boneka tulang mayat. Hanya dalam 3 jurus, pertandingan berakhir dengan kekalahan Raja Asura dengan luka parah. Ketika Raja Asura mundur dengan luka parah, wilayah itu langsung membeku. Tidak hanya para ahli dari domain Great Havenlaw yang tercengang, tapi bahkan faksi domain 100 pertempuran juga menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, hasil dari pertempuran telah jauh melampaui harapan mereka. Tidak hanya reputasi Raja Asura yang bergema di domain Great Havenlaw, itu juga sama untuk domain 100 pertempuran. Meskipun Raja Mayat Spiritual tidak normal, semua orang berpikir bahwa pertempuran di antara mereka akan menjadi lebih intens daripada pertempuran antara Kaisar Tidur dan penguasa welas asih iblis. Tapi hasilnya membuat semua orang tercengang. Kenapa seperti ini? Wajah Tang Bing pucat saat dia melihat ke arah Raja Asura, yang telah kembali dengan luka parah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mu Chen juga memiliki ekspresi tidak percaya saat dia melihat ke langit. Tatapannya tertuju pada sosok yang ditutupi perban hitam dan fluktuasi yang sangat menakutkan yang memancar darinya. Ketika Raja Asura bertarung dengan Raja Mayat Spiritual, kultivasi mereka benar-benar terungkap. Penguasa tingkat ke-7. Baik itu Raja Asura atau Raja Mayat Spiritual, kedua kekuatan mereka telah mencapai puncak penguasa tingkat ke-7. Di dalam dua faksi, mereka berdua jelas merupakan yang terkuat di antara level raja. Sedemikian rupa sehingga kekuatan mereka sebanding dengan para ahli tingkat kaisar. Secara umum, ketika kedua ahli berada di sovereign kelas 7, akan ada kebuntuan dalam pertempuran mereka. Jika tidak ada kartu spesial dari mereka, ada kemungkinan pertandingan akan berakhir seri. Namun, saat semua orang memikirkan hal tersebut, sebuah kejadian tak terduga terjadi dalam pertarungan. Ketika semua orang melihat mereka berdua bertukar satu atau dua jurus, Raja Mayat Spiritual tiba-tiba mundur dan dengan lambaian tangannya, sebuah mayat hitam yang mengering muncul di sampingnya. Mayat itu bisa dibilang adalah sekantong tulang belulang, ditutupi dengan tanda hitam yang aneh. Samar-samar, ada fluktuasi menakutkan yang tidak nyaman yang memancar darinya. Itu adalah teknik unik dari Sekte Mayat Iblis, Mayat Iblis. Para ahli dari Sekte Mayat Iblis memiliki kemampuan khusus untuk memelihara mayat yang dapat dikendalikan oleh mereka, dan menggunakannya dalam pertempuran.
Jadi, secara umum, para ahli dari Sekte Mayat Iblis unggul dalam menggunakan kekuatan Mayat Iblis untuk bertarung dengan keunggulan jumlah. Jadi semua orang bisa mengatakan bahwa Mayat Iblis Hitam adalah Mayat Iblis ikatan hidup dari Raja Mayat Spiritual. Setelah Raja Mayat Spiritual memanggil Mayat Iblis ikatan nyawanya, perban hitam pada dirinya hancur saat mereka terlepas dari tubuhnya. Sejumlah besar darah dan daging juga terlepas dari tubuhnya dan menempel pada Mayat Iblis ikatan nyawa. Itu adalah pemandangan yang berbau darah dan menyeramkan yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Ketika sejumlah besar darah dan daging memisahkan diri dari Raja Mayat Spiritual dan menyatu dengan Mayat Iblis ikatan nyawanya, Mayat Iblis ikatan nyawa menyerbu ke arah Raja Asura dengan lambaian tangan. Setelah itu segera meledak. Berbicara dari tingkat tertentu, setelah menyerap darah dan daging Raja Mayat Spiritual, kekuatannya juga berada di penguasa kelas 7 juga. Ketika meledak dengan panik, kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli di tingkat Kaisar Burung Bangkai Langit hanya bisa menghindarinya. Ketika Mayat Iblis ikatan kehidupan meledak, Raja Asura harus mengerahkan semua kemampuannya untuk bertahan, tapi masih berakhir dengan kekalahan dan luka parah. Hasilnya datang terlalu mendadak. Begitu banyak sehingga banyak orang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan Raja Mayat Spiritual begitu gila. Ikatan hidup iblis mayat sangat terkait dengan tubuhnya. Meskipun dia tidak akan mati karena ledakan dari Lifebone Demon Course, Raja Mayat Spiritual akan menderita luka-luka yang tak terbayangkan. Selain itu, sulit untuk menumbuhkan mayat iblis ikatan kehidupan. Sekarang Raja Mayat Spiritual telah meledakkannya, meskipun dia telah memperoleh kemenangan, itu tidak sebanding dengan kerugiannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, semua orang tercengang oleh tindakan gila Raja Mayat Spiritual. Kemenangan semacam ini terlalu mahal. Mu Chen menghirup seteguk udara dingin saat dia melihat siluet Raja Mayat Spiritual. Di bawah perban hitam yang terakhir, darah segar terus mengalir dan menetes. Fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya juga telah layu sampai batas tertentu. Jelas, meledaknya ikatan hidup mayat iblis Raja Iblis telah membuatnya terluka parah. Duk! Kaisar Burung Bangkai Langit terbang dan meraih tubuh Raja Asura yang terluka parah. Tatapannya dingin saat dia menatap Raja Mayat Spiritual, sungguh metode yang kejam. Apa kau tidak takut harga yang kau bayar terlalu mahal? Raja Mayat Spiritual, yang terbungkus di bawah perban hitam, mengungkapkan tatapan menakutkan saat dia dengan dingin tertawa. Dengan lambaian tangannya, sebuah boneka humanoid yang dibingkai dari tulang muncul. Namun, boneka humanoid itu dipenuhi dengan retakan. Boneka tulang mayat. Ketika Kaisar Burung Bangkai Langit melihatnya, wajahnya sedikit berubah. Boneka tulang mayat adalah benda yang sangat jahat. Dikatakan bahwa itu bisa menanggung luka fatal seseorang sebagai penggantinya. Tapi metode untuk memurnikan benda semacam itu sangat berdarah. Oleh karena itu, hanya ada beberapa orang yang bisa menggunakannya. Tapi, siapa yang menyangka bahwa Raja Mayat Spiritual akan memiliki harta karun seperti itu? Dengan boneka tulang mayat yang menanggung luka fatal baginya, dia tidak akan menderita banyak efek dari ledakan mayat iblis. Tidak heran mengapa dia berani bertindak begitu gila. Ketika Kaisar Murid Spiritual, 9 Neter dan yang lainnya melihat boneka tulang mayat, wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Jelas, Raja Mayat Spiritual datang dengan persiapan yang matang. Tidak heran mengapa domain 100 pertempuran memilih cara seperti itu untuk bertarung. Jika bukan karena Kaisar tidur yang begitu dalam dan tak terduga dan mendapatkan kemenangan pertama, domain Great Havenlaw mereka pasti sudah kalah sekarang. Jadi domain 100 pertempuran kita menang di ronde ini. Tetua penyembunyi pedang berkata sambil tersenyum sambil matanya menyipit. Tapi di mata faksi Great Havenlaw Domain, senyumannya sangat penuh kebencian. Tatapan Kaisar Burung Bangkai Langit dingin saat dia membawa Raja Asura, yang telah pingsan, kembali dan meninggalkannya di bawah perawatan seseorang. Tatapannya diarahkan pada penguasa besar Havenlaw, yang masih duduk dengan kuat di atas singgasana. Menang dan kalah. Cahaya di sekitar penguasa besar Havenlaw samar-samar bergetar saat tawa samar terdengar. Namun, ada jejak dingin dalam tawa itu. Sepertinya domain 100 pertempuranmu sudah dipersiapkan dengan baik. Kata-kata itu salah, penguasa besar Havenlaw. Kekuatan domain 100 pertempuran lebih lemah dari domain Great Havenlaw pada awalnya, jadi mereka hanya memberikan yang terbaik. Liu Tiandao, yang belum berbicara, dengan ringan tersenyum. Hanya dengan seorang ahli di alam berdaulat bumi seperti Liu Tiandao yang berdiri di sana, ancaman penguasa Havenlaw Agung terhadap tetua penyembunyian pedang dan yang lainnya dapat berkurang. Jadi, dia tersenyum, penguasa Havenlaw Agung, sekarang setelah 2 pertempuran telah terjadi, saat ini kita berada dalam keadaan seri.
Jika penguasa besar Havenlau bisa mundur sekarang, kita bisa menyelamatkan pertempuran ketiga. Menang dan kalah membuat pertempuran ketiga menjadi sangat penting. Orang ketiga yang mewakili domain 100 pertempuran adalah yang paling rendah hati di antara para penguasa domain dari domain 100 pertempuran. Tapi kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Ling Qingfeng dan mereka yang serupa menghela nafas dalam kekaguman. Sedemikian rupa sehingga ada banyak orang yang menyatakan bahwa dengan kemampuan Qin Bei, bahkan di antara generasi muda di wilayah utara, dia jelas bukan orang biasa. Sedangkan di domain Great Havenlau, itu adalah komandan dengan kultivasi penguasa kelas 2. Meskipun dia memiliki reputasi, itu tidak sebanding dengan Qin Bei. Jadi menjelang pertempuran ketiga, domain 100 pertempuran memiliki kepercayaan diri yang besar tentang hal itu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa buruknya, selama Qin Bei tidak dikalahkan, maka pertarungan ini bisa dianggap sebagai kemenangan mereka. Karena domain Great Havenlau telah datang dengan kekuatan penuh pada mereka, dan sebagai permulaan, reputasi domain Great Havenlau lebih tinggi dari mereka. Jika kekuatan lokal seperti mereka mengakhiri pertarungan seperti ini, domain Great Havenlau mungkin akan menjadi bahan tertawaan di wilayah utara. Ahli yang tak terhitung jumlahnya bertukar pandangan di faksi domain Great Havenlau. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mengarahkan tatapan mereka ke arah pemuda yang berdiri di depan pasukan 9 neter dengan ketidakberdayaan memenuhi mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa jika mereka bisa mendapatkan 2 kemenangan pertama, pertempuran ketiga tidak akan menjadi penting. Tapi siapa yang menyangka situasinya akan berubah seperti ini? Pertempuran yang awalnya tidak penting telah menjadi pertempuran yang paling penting. Perubahannya tidak dapat dipahami. Menghadapi tatapan tak berdaya yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen hanya mengangkat bahu dan menatap penguasa Havenlau Agung. Saat ini, itu tergantung pada penguasa besar Havenlau jika dia ingin bertarung dalam pertandingan ini. Tatapan yang ditujukan pada Mu Chen bergeser ke penguasa besar Havenlau juga. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, penguasa besar Havenlau tertawa seolah-olah itu tidak terduga. Sepertinya semuanya berjalan seperti yang saya harapkan. Penguasa besar Havenlau tertawa samar-samar, yang menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari faksi domain Havenlau membeku. Apa maksudnya itu? Mungkinkah penguasa besar Havenlau telah mengharapkan situasi seperti itu? Lalu mengapa dia membiarkan Mu Chen melakukan pertempuran yang paling penting? Apakah dia begitu yakin dengan yang terakhir? Penguasa besar Havenlau mengarahkan pandangannya ke Mu Chen dan, dengan suara halus, berkata, apakah Anda yakin tentang pertempuran ketiga ini yang menyangkut reputasi domain Havenlau besar saya? Mu Chen akan melakukan yang terbaik. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan dengan tenang menjawab. Meskipun dia ragu mengapa penguasa besar Havenlau akan memperhatikan orang seperti dia, karena itu adalah pertempuran yang dikirim ke pintunya, dia secara alami tidak punya alasan untuk menolaknya. Bagus. Penguasa besar Havenlau tersenyum. Bagus, maka Anda akan memasuki pertempuran ketiga. Ke arah domain Great Havenlau, para ahli yang tak terhitung jumlahnya tersenyum pahit. Sepertinya penguasa besar Havenlau tidak berniat untuk berubah pikiran. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa mengandalkan komandan baru, Mu Chen, dan melihat apakah dia layak menerima tindakan seperti itu dari penguasa domain. Mu Chen, lakukanlah. Tang Bing mengepalkan tinjunya saat dia bersorak untuk Mu Chen. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pertempuran ketiga akan terjadi, dia masih harus menunjukkan dukungannya untuk Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan keluar, dia merasakan sepasang mata mengarah ke atas. Mengangkat kepalanya, dia melihat Nine Nether menunjukkan tatapan khawatir sambil menatapnya. Mu Chen memberi Nine Nether senyuman dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosoknya bergerak. Di bawah tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia muncul di langit. Dia melihat ke arah domain 100 pertempuran dengan tangan terkepal, bersama dengan tawa yang terdengar. Domain Havenlau yang hebat, Mu Chen dari Istana 9 Neter telah datang untuk mencari beberapa ajaran. N. Bab 743 Pertarungan Harimau dan Naga. Domain Havenlau Agung, Mu Chen dari Istana 9 Neraka telah datang untuk mencari beberapa ajaran. Pemuda itu berdiri di udara saat suaranya terdengar, menarik banyak ahli dari domain 100 pertempuran untuk mengarahkan pandangan mereka. Tak lama kemudian, hal itu menimbulkan keributan kecil, seperti yang diharapkan. Keributan itu dipenuhi dengan keraguan dan tawa karena mereka melihat bahwa pemuda di depan mereka hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 2. Bahkan dalam domain 100 pertempuran mereka, kekuatan seperti itu hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Tetapi jika dia ingin dibandingkan dengan domain Lord yang kuat seperti Qin Bei, Lin Qingfeng dan yang lainnya, dia masih memiliki beberapa cara untuk melakukannya.
Apakah tidak ada orang lain di domain Great Havenlaw untuk benar-benar mengirim anak nakal? Jika mereka ingin mengakui kekalahan, akan lebih mudah untuk menyatakannya. Haha, benar. Saat ejekan itu terdengar, pemuda di langit masih memiliki ekspresi tenang. Dia tampaknya tidak marah dengan ejekan itu. Orang itu lagi. Ke arah domain 100 pertempuran, Qin Tiangang memiliki ekspresi gelap saat dia melihat sosok Mu Chen. Berdiri di belakangnya, Qin Ling memiliki ekspresi pucat. Rumah petir iblisnya dikalahkan oleh tangan Mu Chen, mengakibatkan banyak korban jiwa. Jadi saat ini, ketika dia melihat Mu Chen, matanya secara alami menjadi merah. Anak nakal itu tidak tahu seberapa tinggi langit dan kuatnya bumi. Apakah dia pikir Qin Bei adalah seseorang yang bisa ditantang oleh siapapun? Qin Ling mengatupkan giginya saat pidatonya dipenuhi dengan ejekan. Mu Chen telah mengalahkannya, tapi itu karena mengandalkan kontrolnya yang lebih halus atas Battle Wheel. Namun, pertarungan sekarang melarang penggunaan militer, jadi terlalu sombong baginya untuk menonjol. Qin Ling tidak tahu apa yang dipikirkan penguasa besar Havenlaw untuk menempatkan pertempuran yang begitu penting pada anak nakal itu. Aku akan melihat betapa menyedihkannya dia akan mendaratkan dirinya sendiri setelah mengalami betapa kuatnya Qin Bei. Qin Ling dengan ketakutan menatap Mu Chen dan tidak sabar untuk melihat sosoknya yang dikalahkan secara menyedihkan. Saat mereka berbicara, Qin Bei, yang mengenakan pakaian biru, mengangkat kepalanya dan melihat sosok Mu Chen. Tidak ada tanda-tanda meremehkan yang terlihat di wajahnya, karena seseorang yang bisa sampai sejauh ini, selangkah demi selangkah, bukanlah orang yang bodoh. Selain itu, bahkan jika Mu Chen benar-benar lemah, dia masih akan memberikan segalanya karena itu adalah ketergantungan terbesar yang dia miliki yang membuatnya menonjol selama bertahun-tahun. Bahkan seekor singa akan memberikan segalanya untuk berburu kelinci. Qin Bei, pertempuran terakhir akan bergantung padamu. Tetua penyembunyian pedang berkata dengan suara serius sambil menatap Qin Bei. Qin Bei menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia melangkah maju dan sosoknya melintas di hadapan Mu Chen, bersama dengan suaranya yang tenang terdengar. 100 domain pertempuran, Qin Bei dari langit welas asih. Mu Chen secara bertahap memusatkan perhatiannya pada pria yang tampak tenang itu. Meskipun yang terakhir belum mengedarkan energi spiritualnya, tekanan samar yang dia rasakan membuat Mu Chen mengerti bahwa orang di hadapannya ini mungkin lebih kuat dari Qin Ling dari Sekte Petir Iblis. Jelas, kekuatan Qin Ling pasti berada di ranah penguasa kelas 3. Untuk bisa dipilih oleh penguasa besar Havenlaw dengan kekuatanmu di penguasa kelas 2, pasti ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Jadi saya harap Anda bisa memberikan beberapa ajaran. Qin Bei memandang Mu Chen dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, dia tidak lagi berbicara dan menginjak-injak kakinya. Ruang angkasa terdistorsi di belakangnya saat laut berdaulat yang luas muncul dengan fluktuasi energi spiritual yang melonjak menyapu langit dan bumi. Fluktuasi energi spiritual tersebut telah mencapai puncak sovereign tingkat ketiga. Sedemikian rupa sehingga Qin Bei mungkin setengah langkah menuju penguasa tingkat 4. Selama dia berkultivasi lebih jauh, dia bisa menyelesaikan terobosannya dan menjadi penguasa kelas 4. Ke arah domain Great Havenlaw, semua orang memiliki ekspresi jelek ketika mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang berasal dari Qin Bei. Su Qing dan Zhou Yue juga memiliki ekspresi serius. Meskipun kekuatan mereka telah mencapai penguasa kelas 3, mereka sedikit lebih rendah dari Qin Bei. Jika mereka yang bertarung dalam pertempuran ini, hasilnya juga tidak akan bagus. Mereka berdua bertukar pandang dan menghela nafas. Meskipun Qin Bei benar-benar yang paling rendah hati di domain 100 pertempuran, kekuatannya adalah yang terkuat. Penguasa kuasi kelas 4. Mu Chen juga memiliki ekspresi serius saat dia melihat siluet Qin Bei. Kekuatan itu memang yang terkuat sejauh ini di antara para domain lord. Puff. Cahaya menyilaukan berkedip-kedip di permukaan tubuh Mu Chen. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan tubuhnya dengan cepat diselimuti petir saat 9 rune petir muncul di dadanya. Dia telah mengaktifkan fisik Dewa Petir hingga batasnya dengan tatapannya yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia menginjak-injak kakinya, menyebabkan ruang terdistorsi, dan sosoknya secara aneh menghilang. Ketika sosok Mu Chen menghilang, tatapan Qin Bei berkedip-kedip dan dia dengan cepat membentuk segel dengan satu tangan, lalu menamparkan ke arah ruang di belakangnya. Di dalam segel, energi spiritual yang megah seperti lautan melonjak bersamanya. Boom! Sebuah celah spasial tiba-tiba muncul di belakang Qin Bei saat gambar naga terbang keluar dan dengan cepat terbentuk menjadi sosok Mu Chen. Tinju yang kuat berubah menjadi petir saat terbang menuju kepala Qin Bei. Pada saat ini, segel Qin Bei juga terbang. Tinju dan segel itu berbenturan. Boom!
Gelombang kejut energi spiritual yang mengamuk menyapu. Sosok Mu Chen bergetar, lalu terbang keluar. Dia menstabilkan sosoknya dengan hentakan berat di udara. Sensasi mati rasa datang dari tinjunya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Bei. Yang terakhir hanya mundur beberapa langkah. Jelas, serangannya, yang mengandalkan seni melonjak naga untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tidak memiliki banyak efek. Seorang penguasa kelas 2 namun Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa yang pendek, bagaimanapun juga Anda memiliki beberapa kemampuan. Qin Bei memandang Mu Chen dan berkata dengan acuh tak acuh. Mu Chen tersenyum tetapi tidak ada balasan darinya. Saya tidak suka menyelidiki ketika saya bertarung dengan orang lain. Jadi jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan diri Anda. Qin Bei tersenyum, tapi senyumnya dingin saat dia melambaikan tangannya, jubahnya berkibar di antara angin. Saat tiba-tiba berkibar, ledakan-ledakan terdengar saat samudera energi spiritual yang megah menyapu ke segala arah. Sosoknya bergerak dan langsung muncul tinggi di langit. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan ke bawah ke arah tempat Mu Chen berdiri. Setelah dia menekan ke bawah, ada garis-garis cahaya berkedip-kedip di telapak tangannya yang membentuk seperti tablet batu. Boom! Energi spiritual yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dan bersamaan dengan Qin Bei menekan tangannya ke bawah, itu terbentuk menjadi telapak tangan yang besar. Di bagian tengah telapak tangan itu, ada sebuah jimat tablet batu yang tiba-tiba meledak dengan cahaya. Telapak tangan itu tampak seperti bisa menekan gunung dan sungai. Tangan tablet ilahi yang agung. Saat Qin Bei berteriak, bayangan telapak tangan energi spiritual telah menyelimuti Mu Chen, tanpa jalan mundur baginya. Huff! Mu Chen menghirup seteguk udara dalam-dalam saat cahaya dingin melonjak di dalam pupil hitamnya. Detik berikutnya, aura tidak menyenangkan yang deras membumbung tinggi ke cakrawala saat pilar iblis besar muncul dengan sekejap. Mu Chen memeluk kedua lengannya dan mengangkatnya, menghantamkannya ke telapak tangan energi spiritual. Boom! Boom! Badai angin energi spiritual yang menakutkan tanpa henti menyapu. Di bawah tekanan telapak tangan energi spiritual yang besar, Mu Chen dan pilar iblis Meru besar perlahan-lahan bergerak turun ke tanah. Dalam konfrontasi frontal ini, Qin Bei, yang energi spiritualnya lebih tebal, memiliki keuntungan. Boom! Sosok Mu Chen jatuh ke puncak gunung, menyebabkan gunung itu hancur. Pilar iblis Meru besar memegang telapak tangan ke atas saat tubuh Mu Chen berkedip-kedip karena petir. Raungan yang dalam keluar dari tenggorokannya saat rune iblis kuno menggeliat di pilar iblis Meru besar. Aura tidak menyenangkan yang membuat orang lain merasa takut juga benar-benar meledak sekarang. Boom! Pilar cahaya merah yang tidak menyenangkan, bersama dengan pilar iblis Meru besar, telah langsung menembus tangan, menghancurkannya. Menghancurkan tangan, ekspresi Mu Chen tidak rileks tetapi berubah menjadi lebih suram. Di langit, ada cetakan telapak tangan tablet batu besar yang terus turun. Bahkan gunung-gunung menunjukkan tanda-tanda runtuh dari tekanan energi spiritual yang kuat. Seperti yang dikatakan Qin Bei, dia tidak menahan diri dalam serangan ini. Menghadapi serangan panik seperti itu bisa membunuh ahli penguasa kelas 3 manapun. Banyak ahli di arah domain Great Havenlau merasa takut dengan serangan Qin Bei. Bahkan wajah Su Qing dan Zhou Yue tidak sedap dipandang, karena mereka tahu bahwa mereka akan dikalahkan dari serangkaian serangan ini. Mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen akan bertahan di bawah serangan seperti itu. Tatapan mereka diarahkan ke puncak gunung yang hancur. Pemuda itu memegang pilar iblis Meru besar di atas batu besar. Meskipun wajahnya yang tampan sangat mengerikan, ia tetap tenang tanpa rasa takut. Tang Bing dan para ahli dari Istana Sembilan Neter mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Ke arah domain 100 pertempuran, para ahli yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap membuat pikiran mereka tenang. Dari penilaian mereka, sudah ada hasil dari pertempuran terakhir ini. Di bawah serangan Qin Bei, anak nakal bernama Mu Chen itu tampaknya selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saat cetakan telapak tangan tablet batu bersiul dan tercermin di mata Mu Chen, mereka seperti gunung yang runtuh dan lautan yang menderu. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Dia kemudian perlahan-lahan menutup matanya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan tampak menyapu di bawah cetakan telapak tangan yang turun saat cahaya langsung menyelimuti area ini. Boom! Boom! Ledakan bergema, menyebabkan bumi bergetar hebat. Pegunungan itu runtuh dalam beberapa bagian saat retakan besar tak henti-hentinya membentang ke ujung. Awan debu menyebar. Seluruh wilayah terdiam karena banyak ahli dari domain Great Havenlau mengenakan ekspresi gugup, sementara ada orang yang tidak bisa menahan tawa ke arah domain 100 pertempuran. Namun, tawa mereka hanya bertahan sesaat saat cahaya keemasan yang menyilaukan melesat dari debu yang naik.
Bahkan Qin Bei, yang memiliki ekspresi tenang saat berada di udara, tidak bisa menahan perubahan dalam ekspresinya. Dia melambaikan tangannya, menyapu angin kencang yang menerbangkan debu. Ketika debu tertiup angin, dia tiba-tiba menyipitkan matanya ketika dia melihat sosok besar setinggi 1000 kaki berdiri di atas reruntuhan pegunungan yang runtuh dengan matahari yang bersinar keemasan di belakang kepalanya. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak terlukiskan, menyelimuti dirinya. Di atas kepala sosok emas setinggi 1000 kaki itu, Mu Chen diam-diam berdiri di sana, tanpa luka. Dia mengangkat kepalanya, dan menatap Qin Bei. Saat mereka berdua saling memandang, hawa dingin mengalir dan percikan api beterbangan, bahkan ruang di antara tatapan mereka telah berubah. Konfrontasi semacam ini adalah pertarungan asli antara harimau dan naga. Bab 744 Benda Langit Rohan. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar saat sosok emas besar berdiri di pegunungan yang hancur dengan lari berkobar-kobar mengambang di belakang kepalanya. Sosok itu seperti seorang Buddha yang agung karena membawa tekanan yang menakutkan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini tiba-tiba menyipitkan mata mereka karena kemunculan sosok emas besar yang tiba-tiba saat mereka merasakan tekanan kuat yang datang darinya. Tekanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang penguasa kelas 2. Meskipun mereka dapat mengetahui bahwa Buddha Agung itu adalah benda langit berdaulat yang telah dimurnikan oleh Mu Chen, mereka tidak dapat mengetahui apa itu. Karena di antara 99 peringkat benda langit berdaulat, sepertinya tidak ada benda langit berdaulat yang mirip dengan ini, dan tekanan yang datang darinya tidak seperti benda langit berdaulat biasa. Mungkinkah itu adalah benda langit berdaulat misterius yang tidak tercatat? Ada bisikan yang datang dari para ahli karena benda langit berdaulat yang begitu kuat cukup menarik bagi banyak ahli. Di atas langit, Qin Bei juga mengerutkan alisnya, sambil melihat benda langit berdaulat yang mempesona yang sepertinya ditempa dari emas. Benar-benar agak mampu. Namun, itu tidak terduga baginya karena Mu Chen adalah seseorang yang telah dipilih oleh penguasa besar Havenlau. Bahkan orang yang paling bodoh sekalipun tidak akan meragukan penglihatan seorang penguasa bumi. Boom! Saat Qin Bei bergumam pada dirinya sendiri, Mu Chen memiliki tatapan dingin saat dia mengganti segelnya di kepala tubuh abadi matahari yang agung. Cahaya keemasan terlihat beredar saat grid solar Undying Body dengan cepat menginjakkan kakinya dan melesat ke atas. Gemerisik. Meskipun memiliki ukuran yang sangat besar, kecepatannya secepat kilat. Semua orang melihat seberkas cahaya keemasan membumbung tinggi di langit, sebelum grid solar Undying Body muncul di atas Qin Bei. Boom! Telapak tangan emas besar itu tiba-tiba menghantam ke arah Qin Bei. Telapak tangan besar yang tampak seperti ditempa dari emas itu menerobos ruang angkasa, membawa serta tekanan yang meruntuhkan gunung dan menggulung samudera, bersama dengan kilau keemasan yang menyilaukan, saat turun dari langit. Angin yang tajam telah membuat orang lain merasakan tekanan yang mencekik, bahkan Qin Bei memiliki ekspresi serius saat dia melemparkan telapak tangannya. Segel telapak tangan bersiul. Boom! Kedua segel telapak tangan besar itu berbenturan. Tapi kali ini, segel telapak tangan Qin Bei tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, itu langsung hancur saat bersentuhan. Gelombang kejut menyapu saat tubuh Qin Bei tersentak dan dikirim ratusan meter ke belakang oleh gelombang kejut. Gemerisik. Keributan langsung meledak dari arah domain 100 pertempuran. Mereka jelas tidak pernah menyangka bahwa Qin Bei, yang berada di atas angin sebelumnya, akan langsung ditekan, dan, pada saat ini, mereka telah menyimpan semua sikap meremehkan yang mereka miliki untuk Mu Chen. Meskipun dia tampak seperti anak nakal dengan kultivasi penguasa kelas 2, sepertinya dia memiliki beberapa kemampuan unik. Jika Anda tidak memanggil badan surgawi sovereign Anda, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kekaguman yang luar biasa dari sebelumnya. Mu Chen berdiri di atas tubuh surgawi berdaulat sambil memberi Qin Bei senyuman. Tatapan Qin Bei dingin saat dia menatap Mu Chen. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, terserah Anda. Kedua tangannya menyatu dan segel dengan cepat berubah, meninggalkan bayangan. Boom! Gelombang deras energi spiritual meledak dari tubuh Qin Bei saat sosok besar juga terbentuk di belakangnya. Sosok itu juga berukuran 1000 kaki saat berdiri di cakrawala. Sosok itu tampak terbungkus kasaya emas, memegang tongkat emas besar yang memancarkan aura yang mengintimidasi. Itu adalah benda langit rohan, peringkat ke-93 dari 99 peringkat benda langit yang berdaulat. Saat benda langit berdaulat Qin Bei dipanggil, itu langsung menimbulkan seruan, karena itu bukanlah benda langit berdaulat yang tidak dikenal. Bagaimanapun, itu adalah benda langit yang kuat di langit welas asih yang hanya dapat dikultivasi oleh murid yang paling luar biasa. Benda langit rohan di peringkat ke-93.
Mu Chen memandang badan surgawi sovereign yang mengintimidasi dan samar-samar tersenyum. Jika itu adalah tingkat badan surgawi berdaulat, mungkin tidak ada seorang pun di sini yang memiliki yang melebihi peringkat badan abadi Surya Agung. Jika mereka memiliki kekuatan yang sama, Mu Chen sangat yakin bahwa dia bisa menyapu siapapun di sini dengan tubuh abadi matahari yang hebat. Boom! Qin Bei jelas tidak tahu apa arti kata sopan. Saat dia memanggil rohan celestial body, badan surgawi berdaulat terbang keluar dengan hentakan kakinya. Tongkat emas berubah menjadi arus deras saat menyapu ke arah tubuh Dewa Surya Agung. Arus yang terbentuk dari tongkat emas meluas di mata Mu Chen. Dia membuat gerakan memanggil dengan tangannya dan pilar iblis meru besar muncul di tangan tubuh abadi matahari besar. Tak lama kemudian, aura tidak menyenangkan meledak saat ia berhadapan tanpa mundur. Meskipun Qin Bei memiliki setengah dari kakinya di ranah penguasa kelas 4, Mu Chen tidak takut padanya jika mereka harus bersaing dengan badan surgawi yang berdaulat. Boom! Dua sosok kolosal berbenturan di langit, menyebabkan gelombang di angkasa saat semburan tongkat terus-menerus berbenturan dengan bayangan pilar iblis. Benturan logam yang terdengar seperti guntur terdengar saat percikan api yang menyilaukan tampak seperti kembang api saat mereka mekar di langit. Semua orang melihat pertempuran sengit di langit dengan ekspresi terkejut. Kedua belah pihak tidak menahan diri, serangan mereka sangat ganas. Jika terkena serangan seperti itu, cedera berat tidak dapat dihindari. Hanya dalam beberapa menit, dua sosok besar itu sudah memiliki lebih dari 100 pertukaran, dengan gelombang energi spiritual yang berdesir menyebabkan ruang ini berubah. Ke arah domain Great Havenlaw, sebagian besar ahli memiliki keterkejutan di mata mereka saat mereka menyaksikan konfrontasi di langit. Su Qing dan Zhou Yue memiliki tatapan yang rumit saat mereka menyaksikan pertarungan ini. Dengan kekuatan saat ini yang ditampilkan Mu Chen, dia jelas lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Wu Tian. Sedemikian rupa sehingga bahkan ketika menghadapi penguasa kuasi kelas 4 seperti Qin Bei, dia tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu adalah prestasi yang tidak bisa mereka capai. Mereka saling bertukar pandang dan tersenyum pahit. Jadi, tanpa mereka sadari, pemuda yang telah berada di domain Great Havenlaw selama kurang dari setahun ini telah tumbuh sedemikian rupa. Tidak heran mengapa penguasa domain memperhatikannya. Setelah pertempuran ini, saya khawatir posisi saya ini, kepala 4 penguasa domain besar akan berubah. Su Qing tersenyum. Dia tidak cemburu, dia hanya merasa tidak rela. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras dalam kultivasinya. Jika tidak, dia akan jauh dilampaui oleh Mu Chen, yang akan terlalu menyakitkan bagi harga dirinya. Zhou Yue menganggukkan kepalanya juga. Mu Chen itu memang lebih tangguh dari orang-orang seperti Cao Feng. Boom! Sama seperti banyak pikiran mengalir di hati banyak ahli, tidak ada akhir dari konfrontasi di langit saat serangan kekerasan berlanjut. Qin Bei berdiri di atas kepala rohan Celestial Body, sosoknya sepertinya telah menjadi satu dengan rohan Celestial Body. Namun seiring dengan konfrontasi keduanya, dia semakin khawatir karena dia menyadari bahwa tidak ada kerugian yang datang dari tubuh abadi Surya Agung. Selain itu, energi yang datang dari pilar iblis juga menyebabkan cahaya keemasan pada tongkatnya meredup. Ada yang aneh dengan tubuh surgawi berdaulat orang itu. Tatapan Qin Bei berubah saat wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi tajam. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa ditunda lagi. Sekitar sana, Qin Bei menyapu pandangannya ke seluruh ruang ini dan tiba-tiba membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Saat dia membentuk segel, benda langit rohan juga mundur lebih dari 1 kilometer. Telapak tangan yang besar bergabung bersama saat suara mendengung, mirip dengan suara gemuruh yang menggelegar, meledak. Formasi Zen emas rohan, dengung. Saat suara besar terdengar, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya dan mengangkat kepalanya. Sebenarnya ada fluktuasi yang datang dari ruang tempat dia berada, dan saat cahaya keemasan menyebar, itu terbentuk menjadi tongkat emas yang muncul di sekelilingnya, mengelilinginya. Ada sekitar 1000 tongkat emas itu. Keributan itu sangat mengejutkan karena fluktuasi energi spiritual yang mengamuk menyebabkan wilayah ini bergejolak. Adegan yang tiba-tiba itu membuat para ahli dari kedua faksi ketakutan. Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap Qin Bei. Orang itu memang yang paling tidak terkenal di domain 100 pertempuran tetapi juga yang paling kuat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia diam-diam bisa menempatkan formasi pembunuhan di tengah-tengah pertarungan sengitnya dengan Mu Chen. Yang disebut formasi rohan Golden Zen, bukanlah arai spiritual, tetapi merupakan sesuatu yang diam-diam dibentuk oleh Qin Bei. Dilihat dari skala serangannya, itu sudah cukup untuk menentukan hasil dari pertempuran yang menentukan ini. Pertempuran ini sudah berakhir.
Ketika tetua penyembunyian pedang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung tertawa tipis, karena mereka jelas bahwa formasi Zen emas rohan ini adalah salah satu teknik tersembunyi Qin Bei. Saat dia menggunakan teknik ini, itu sudah cukup untuk membantai lawan manapun. Setelah bertahun-tahun, siapa yang tahu berapa banyak benda langit yang berdaulat yang telah dihancurkan oleh serangan itu. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat tongkat emas yang padat itu dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat datang dari mereka. Tatapannya agak serius. Qin Bei ini memang bukan lawan yang mudah. Boom! Tidak ada keraguan dalam diri Qin Bei. Saat formasi terbentuk, dia melambaikan tangannya dan tongkat emas itu menembus ruang angkasa, berubah menjadi kekuatan emas yang tak terhitung jumlahnya saat mereka meledak ke arah tubuh abadi matahari yang sangat besar. Wosh! Wosh! Ketika serangan yang mengejutkan menyelimuti dirinya, Mu Chen menghirup udara dalam-dalam saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat segel terbentuk, matahari keemasan bermekaran di tengah alis Grid Solar Unding Body. Kemampuan berdaulat, satu energi matahari. Cahaya keemasan yang besar melesat keluar dari mata Grid Solar Unding Body saat kedua tangannya menyatu dengan cahaya keemasan yang menyelimuti radius 100 kaki. Saat itu juga adalah saat ketika jumlah tongkat emas yang menghancurkan bumi telah tiba. Boom! Boom! Tapi saat ribuan tongkat emas itu masuk ke dalam radius cahaya keemasan, mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kilauan cahaya keemasan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan itu tidak pernah berhenti. Lingkaran cahaya keemasan itu seperti sebuah pertahanan yang tidak bisa ditembus. Serangan apapun yang diluncurkan ke arahnya tidak bisa mendekati sosok besar itu. Ledakan terus-menerus terdengar di wilayah ini, dengan hanya sebuah benda langit berdaulat berwarna keemasan yang berdiri dengan tenang di dalamnya. Tidak peduli seberapa merusaknya serangan itu tidak bergeming sedikit pun. Suara di seluruh wilayah ini menjadi hening. Serangan besar dari domain 100 pertempuran, tetua penyembunyi pedang dan yang lainnya yang awalnya memiliki senyuman di wajah mereka telah membeku. Seluruh wilayah itu dalam keheningan, hanya ledakan tongkat emas yang tidak pernah berakhir. Bab 745 Tangan Darah Asura. Boom! Boom! Di daerah yang tenang, tongkat emas seperti badai saat mereka menyerang sosok besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Tapi saat tongkat-tongkat itu memasuki radius cahaya keemasan, semuanya meledak tanpa pengecualian. Meskipun serangannya sangat kuat, mereka sama sekali tidak bisa bersentuhan dengan sosok besar itu. Hiss! Suara menghirup dingin terdengar dari kedua faksi setelah keheningan yang panjang. Siapa sangka jurus pamungkas yang membutuhkan waktu begitu lama untuk dipersiapkan ternyata begitu mudah diblokir oleh Mu Chen. Sebelumnya, mereka mengira bahwa pertempuran telah ditentukan. Tapi pemuda bernama Mu Chen memberitahu mereka sekali lagi apa arti yang dalam dan tak terduga. Di faksi domain Great Havenlau, para ahli seperti Sembilan Neter dan Raja Pembelah Gunung merasa lega dengan tenang, sedangkan Kaisar Burung Bangkai Langit, Kaisar Murid Spiritual, dan Kaisar Tidur memiliki noda keheranan yang melintas di mata mereka. Jelas, penampilan Mu Chen telah melampaui harapan mereka. Satu-satunya yang bisa mempertahankan ketenangan mereka adalah penguasa hukum besar Haven, yang duduk di atas tahta. Cahaya yang menyelimutinya sedikit beriak. Dia sepertinya juga mengamati pertempuran ini. Ketika faksi dari domain Great Havenlau merasa lega, tetua penyembunyian pedang dan anggota domain 100 pertempuran lainnya memiliki ekspresi jelek. Senyuman yang mereka miliki sebelumnya tidak ada dan ada kesedihan di mata mereka. Ketangguhan berurusan dengan Mu Chen telah jauh melebihi ekspektasi mereka juga. Boom! Boom! Ledakan terus-menerus bergema di wilayah tersebut, sebelum akhirnya menipis. Tongkat emas yang menutupi langit juga mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan benar-benar menghilang. Seluruh wilayah itu benar-benar sunyi sekali lagi. Qin Bei, yang berdiri di atas rohan Celestial Body, memiliki ekspresi jelek saat dia melihat tubuh besar yang tidak terluka. Tak lama kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam untuk menekan keterkejutan dan kemarahan dalam pikirannya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah dipilih secara pribadi oleh penguasa Havenlau Agung, benar-benar kuat. Itu tidak diucapkan dengan nada mengejek, karena dia benar-benar memperlakukan Mu Chen sebagai lawan dengan level yang sama, tanpa meremehkannya sedikit pun. Mu Chen mengangkat kepalanya dan memberi Qin Bei senyuman. Namun, tatapannya masih sangat tajam, sebelum kedua tangannya menyatu dan berkata dengan suara lembut, tidak sopan jika tidak membalas budi, jadi cobalah jurus saya juga. Boom! Telapak tangan dari tubuh Dewa Matahari Abadi menyatu saat matahari keemasan yang berkobar di tengah alisnya menjadi lebih menyilaukan. Setelah itu, sebuah bentuk cair dari cahaya keemasan cemerlang meledak saat berputar di sekitar tubuh besar itu sebelum mengalir ke dalam pilar iblis Meru Agung.
Pilar iblis Meru Agung yang dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan langsung menyilaukan dengan cahaya keemasan. Setelah itu, cairan emas berubah menjadi kristal-kristal emas dan menutupi bagian atas pilar iblis. Saat cahaya keemasan berkedip-kedip, pilar itu tampak tidak bisa dihancurkan. Boom! Tubuh emas yang sangat besar itu menghentakkan kakinya dan tubuh itu berubah menjadi garis cahaya keemasan dan membumbung tinggi. Pada saat berikutnya, ia muncul di atas Qinbei dan pilar iblis Meru besar yang telah berubah menjadi pilar emas terbanting ke bawah, bersama dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Boom! Cahaya keemasan berdesing saat banyak retakan hitam terbentuk karena hancurnya ruang angkasa, seperti pecahan kaca. Saat Mu Chen mengayunkan pilar iblis ke bawah, dia telah mengedarkan energi spiritual di tubuhnya hingga batasnya. Selain satu tenaga surya dari tubuh abadi Surya Agung, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Cahaya keemasan memenuhi bola mata Qinbei dan wajahnya tidak bisa menahan perubahan drastis saat dia mengatupkan giginya. Dia menelan sebuah pil, yang disembunyikan di dalam mulutnya. Boom! Sejumlah besar energi spiritual meledak dari tubuh Qinbei saat dia dengan cepat membentuk segel dan berteriak, yang bergema di antara langit dan bumi, penjaga gunung spiritual. Energi spiritual yang deras bersiul saat berubah menjadi gunung halus di luar tubuh surgawi yang berdaulat. Di puncak gunung, ada sebuah istana emas megah yang secara misterius memancar. Tetapi pilar iblis emas tidak memperhatikannya sambil terus menghantam gunung dengan kekuatan yang menakjubkan. Boom! Langit bergetar saat aliran retakan muncul di gunung. Cahaya yang menyilaukan meledak darinya dan gunung itu runtuh. Pilar emas itu masih menghantam melalui retakan-retakan. Boom! Boom! Serangkaian ledakan datang dari gunung kolosal. Tapi pertahanan Qinbei ini juga tangguh. Setiap kali pilar iblis emas melangkah lebih jauh ke bawah, kristal emas di atas pilar akan sedikit pecah. Semua orang merasa khawatir saat melihat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa dua pertempuran sebelumnya akan menjadi yang paling menarik, sementara yang ketiga akan menjadi yang membosankan. Namun, situasi saat ini memberi tahu mereka bahwa pertempuran ketiga ini mungkin yang paling berbahaya. Pilar iblis emas masih menghancurkan gunung itu. Dilihat dari momentumnya, itu berniat untuk memaksa Qinbei keluar dan memberikan luka parah padanya. Ketika gunung itu hancur hingga ke pinggang, tubuh surgawi berdaulat, yang tersembunyi di dalamnya, terungkap. Sosok Qinbei masih berdiri di atas kepala tubuh surgawi berdaulat. Itu dia. Keganasan melonjak di mata Mu Chen saat dia mengangkat kristal emas, yang telah hancur lebih dari setengahnya, dan dengan kejam membantingnya ke arah Qinbei. Qinbei juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya di matanya semakin menyilaukan saat ini. Segelnya berubah dan tongkat emas di Rohan Celestial Body ditusukkan ke atas dan berbenturan keras dengan pilar iblis emas. Boom! Cahaya keemasan meledak dari titik kontak dan hati Mu Chen tersentak karena dia merasa bahwa kali ini, kekuatan Qinbei sepertinya semakin kuat. Momentum turunnya pilar iblis Meru besar dihentikan saat tongkat emas bergetar, menyebabkan kristal emas di atas pilar iblis hancur. Pilar iblis Meru besar terlempar keluar. Tangan dari tubuh abadi matahari yang agung meraih dan dengan kuat memegangnya. Tatapan Mu Chen serius saat dia melihat sosok Qinbei. Jubah Qinbei berkibar saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya yang berkedip-kedip tertuju pada Mu Chen saat energi spiritual di tubuhnya meledak tanpa bisa ditahan. Boom! Gunung yang terbentuk dengan energi spiritual hancur dan berubah menjadi percikan cahaya. Energi spiritual Qinbei yang meningkat menyebar di wilayah ini dan langsung menarik seruan yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi energi spiritual ini. Qinbei telah melangkah ke penguasa kelas 4. Meskipun auranya sedikit kacau, dia benar-benar lebih kuat sekarang. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Itu terlalu menakutkan. Keributan langsung terdengar saat mereka terpana oleh lonjakan kekuatan Qinbei yang tiba-tiba. Auranya kacau dan energi spiritualnya juga keras. Itu bukan tanda-tanda terobosan alami, dia pasti meminum semacam pil. Sebuah cahaya berkedip-kedip di mata kaisar murid spiritual. Dia telah melihat keadaan di tubuh Qinbei hanya dengan melihat dan dengan dingin berkata. Kaisar burung bangkai langit sedikit mengerutkan alisnya. Domain 100 pertempuran benar-benar tidak bermoral untuk mendapatkan kemenangan. Tidakkah mereka tahu bahwa akan ada beberapa efek samping yang disebabkan dari menerobos dengan metode ini? Berbicara tentang jangka panjang, itu tidak sepadan. Di atas langit, Mu Chen menghembuskan nafas dengan ringan saat alisnya menjadi sedikit berkerut, melihat siluet Qinbei. Berdiri di atas Rohan Celestial Body, sosok Qinbei perlahan bangkit, dengan tatapan tajamnya menatap Mu Chen, dan dengan lembut berkata, kamu adalah satu-satunya penguasa kelas 2 yang dapat memaksaku ke langkah ini. Jadi untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda, saya akan menggunakan serangan terhebat saya untuk mengalahkan Anda.
Ketika suara Qin Bei mendarat, kedua tangannya dengan lembut menyatu. Tangannya bergetar saat jejak darah mengalir dari pori-pori tangannya. Saat darah mengalir, darah itu langsung mewarnai tangannya menjadi merah dengan jejak keganasan yang samar. Ketika para ahli dari kedua faksi melihat adegan ini, ada seruan keterkejutan yang bergema. Itu seni ilahi teratas dari langit welas asih, tangan darah Asura. Setelah mengeksekusi seni ilahi ini, kedua tangannya akan lumpuh selama sebulan. Qin Bei benar-benar akan habis-habisan. Kali ini, anak nakal Mu Chen akan berada dalam bahaya. Di bawah seruan itu, tangan Qin Bei menjadi semakin merah. Ada jejak rasa sakit yang melintas di alisnya. Bau busuk darah yang menyebar dari tangannya benar-benar menyebabkan langit mulai memerah. Ekspresi Mu Chen juga berangsur-angsur berubah menjadi suram saat dia merasakan bahaya besar dari bau busuk darah. Jadi kita akan ke final, kurasa. Alis Mu Chen terkunci rapat saat noda keganasan melintas di matanya. Dia memiliki bagian yang adil dalam situasi berbahaya, tindakan perjudian seumur hidup seperti itu tidak membuatnya takut. Sebaliknya, itu telah membangkitkan keganasan yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Huff. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam dan kedua tangannya menggantung rendah. Energi spiritual yang berkobar dengan api ungu melonjak di tangan kanannya, sementara energi spiritual dengan petir yang tidak berwujud mengalir di tangan kirinya. Dua energi spiritual dari dua atribut absolut telah muncul. Laut berdaulat dapat terlihat samar-samar di ruang di belakangnya, yang samar-samar dibedakan dalam dua warna. Hal ini langsung menarik banyak tatapan takjub, terutama orang-orang yang mengetahui hal tersebut terkejut di dalam hati mereka. Karena mereka merasa bahwa di dalam laut berdaulat, sebenarnya ada energi spiritual dengan dua atribut yang berbeda. Pemuda bernama Mu Chen sebenarnya telah memadukan dua energi khusus ke dalam energi spiritualnya. Tidak heran mengapa dia bisa menghadapi Qin Bei hanya dengan kultivasi penguasa kelas 2. Tapi ini saja mungkin tidak cukup untuk menghadapi serangan habis-habisan Qin Bei. Langit tempat Qin Bei berdiri telah memerah, bahkan matanya juga. Pada saat berikutnya, kedua tangannya, yang disatukan, perlahan-lahan terpisah. Di telapak tangannya, ada bekas luka yang telah terbentuk menjadi rune aneh yang memancarkan gelombang yang mengkhawatirkan. Qin Bei menghirup seteguk udara yang bercampur dengan bau busuk darah. Tiba-tiba tatapan penuh semangat muncul di matanya saat dia tiba-tiba melemparkan kedua telapak tangannya ke depan. Boom! Bau busuk darah di wilayah ini dengan keras berkumpul bersama dan terbentuk menjadi asura darah besar di belakang Qin Bei. Setelah itu, telapak tangan, yang berukuran hingga 1000 kaki, seperti gunung yang menekan saat diselimuti dengan gelombang darah yang menyengat kulit kepala. Banyak orang menahan napas pada saat itu. Ketika bau busuk darah yang menyengat berhembus, Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Telapak tangannya terkepal dan salah satu pupil hitamnya melonjak dengan api ungu, sementara kilat menempati yang lain.